Shalom saudaraku semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di minggu pagi ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama walaupun ibadah melalui online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami ya Bapa. Tuhan berikan kami istirahat pada malam hari ya Bapa, dan pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, masih ada hari yang baru, masih ada nafas, masih ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan semuanya kiranya ya Bapa, supaya kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Mari Allah Roh Kudus, Engkau saja yang beracara dengan leluasa di tengah-tengah kami. Jamah semua yang ikut beribadah Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biar ya Tuhan, yang lelah Tuhan mendapatkan kekuatan baru ya Bapa. Yang sedang sakit Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang sedang bersusah hati Tuhan lawat dan hiburkan hatinya ya Bapa. Dan semuanya anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang beribadah berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Setelah ibadah ini akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat dan sukacita baru dari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengingat bagaimana Tuhan begitu baik. Setiap saat dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada dan hadir bagi kita. Kita mau katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap akan abadi. Mari kita renungkan kasih Tuhan buat kita masing-masing dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap
Yakinlah saudaraku, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memelihara kita. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Mu Tuhan selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar ya Bapa, benar ya Tuhan. Seperti Bapa yang baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Engkau memperhatikan keadaan kami, Engkau melindungi, menjaga kami ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mempunyai hati yang percaya kepadamu ya Tuhan. Untuk percaya kepada jalan-jalan-Mu, untuk percaya pada apapun yang Engkau perbuat adalah yang terbaik bagi kami. Bahwa waktu-waktu-Mu ya Tuhan, itu adalah waktu-waktu yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau diam dan belajar ya Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Mengenal waktu-waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita mau katakan satu lagu yang katakan, bila Kau izinkan Tuhan sesuatu terjadi pada kami, itu semua karena seizin-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kita menaikkan pujian ini. Kita katakan sekali lagi, bila Kau izinkan Tuhan
karena Kau izinkan sesuatu terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua atas pengetahuan dan seizin daripada Tuhan, saudaraku. Percayalah itu semua untuk kebaikan kita. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bangkit berdiri, saudaraku, sama-sama kita katakan lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, walau tak mudah untuk dimengerti. Dengan iman kita katakan, tak mudah dimengerti Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan, itulah yang terbaik bagi hidup kami ya Bapa. Lewati semua hal yang buruk, semua hal yang tidak baik menurut kami ya Tuhan Yesus. Itu semuanya baik dalam pemandangan-Mu ya Bapa. Pasti yang terbaik. Sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari menyembah, sembahlah Tuhan, sebab Dia baik, Dia selalu baik. Waktu Tuhan
kami tidak mengerti. Banyak hal yang menurut kami tidak baik Tuhan. Tetapi Tuhan, sebenarnya firman-Mu katakan Engkau baik ya Bapa. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Tidak ada apapun yang terjadi ya Tuhan yang di luar sepengetahuan-Mu Bapa. Ajar kami untuk beriman teguh padamu Tuhan. Ajar kami untuk percaya ya Bapa. Ajar kami untuk terus beriman akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kami mau katakan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Saat ini kami tidak bisa mengerti Tuhan, tetapi indah akan pada waktunya kami akan bisa mengerti Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui semuanya. Dan semuanya sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku kita katakan lagi, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Benar ya Bapa, kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya selama hidup kita. Sama-sama kita mau katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. katakan kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita mau katakan ada
Ada satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari kita sebut namanya. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Lagi kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar ya saudaraku, Tuhan kita mempunyai satu nama yang sangat berkuasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang sudah diberikan Tuhan yang berkuasa atas apapun juga kecuali nama Yesus gitu ya. Mari kita mau katakan lagi satu pujian. Kalau kondisi saat ini Tuhan, saudara-saudaraku yang kita dengar begitu banyak kabar yang mengerikan gitu ya, seakan-akan kita berada di dalam badai topan dunia. Mari kita berseru dan berharap kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan satu pujian lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Lagi kita katakan, ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin, puji nama Tuhan ya saudaraku.
Biarlah kita semua yang percaya kepada Yesus menjadikan Tuhan Yesus sebagai gunung batu tempat berlindung kita. Amin. Tiba saatnya saudaraku, kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Mari saudaraku, silakan duduk buat saudaraku. Kita akan menenangkan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan ada waktu yang begitu indah ya Tuhan. Kami boleh duduk diam dekat kaki-Mu ya Bapa. Memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami sudah bersuka cita karena puji-pujian kepada-Mu ya Bapa. Biarlah itu juga boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar ini Tuhan kami rindu juga Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang menjamah mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Taruhkan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam mulutnya ya Bapa, biarlah apa yang disampaikan Tuhan, itu yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami ya Bapa. Tuhan jamah juga setiap anak-anak-Mu yang menerima firman Tuhan, jadikan hati kami Bapa seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan lagi satu lagu, kita katakan, Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sama-sama bangkit berdiri, kita katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu, karena rencana-Mu indah bagiku. karena rencana-Mu Tuhan, karena rencana-Mu indah bagiku. kepada hamba-Nya kami persilahkan. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus memuji kebesaran-Mu, karena
Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi surga, Engkau yang berkuasa menyelamatkan, Engkau yang berkuasa membebaskan. Biarkan roh-Mu bekerja di antara kami, di tengah-tengah kami ya Tuhan, yang akan menguasai hamba-Mu juga, yang akan menuntun hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang membuat enggak baik dipatahkan, apapun yang membuat enggak benar dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang sia-sia enggak berguna yang bukan dari Tuhan juga dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menuntun hamba-hamba-Mu, yang menuntun anak-anak-Mu, yang menuntun Tuhan Yesus hamba-Mu secara pribadi Tuhan, untuk terus mendekat, untuk terus duduk diam di hadapan-Mu, dan sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus bekerjalah di antara kami dan urapi hamba-Mu secara pribadi. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, salam semuanya. Saya percaya hari-hari kita hari yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita masih terus bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran. Hari ini saudaraku, firman Tuhan bicara kemenangan orang benar. Ya, kita ambil dari Maliaki 3 ayatnya yang 13 sampai 18. Saudaraku, saya sungguh terus mengingat, saya secara pribadi saudaraku ya, hari-hari saya mengingat Tuhan sungguh-sungguh berdaulat, Tuhan sungguh-sungguh berkuasa, dan nggak bisa dilawan dengan siapapun juga. Kalau Tuhan udah bekerja, Tuhan udah mengendaki segala sesuatu, tidak ada yang bisa melawan. Nggak ada orang yang bisa berdiri tegak karena daya, saudaraku, firman-Nya ya, kalau sudah hari Tuhan itu ya nggak ada yang bisa, ya ini hari Tuhan yang pasal 4-nya ya saudaraku ya, nggak ada yang bisa menghadapi saudaraku sebenarnya. Jadi mau seperti apapun kita, oh ya di Sefanya 1 ya saudaraku ya, di situ yang dimana kedatangan Tuhan benar-benar nggak ada, semua orang bisa menangis dikatakan, semua orang bisa ya nggak bisa ngapa-ngapain saudaraku ya, nggak ada yang bisa melawan Tuhan. Untuk itu saya selalu mengingatkan kepada saudara sekalian. Kenapa? Karena jarang orang yang kadang-kadang yang ibadah itu dengan serius, ya jarang orang yang memperlakukan Tuhan itu dengan baik gitu ya. Kadang-kadang memang sepertinya hambanya yang diperlakukan nggak baik, tetapi saudaraku sadar atau tidak bahwa itu Tuhan ya. Itu Tuhan. Kenapa saya katakan bukan berarti orangnya itu Tuhan, tetapi karena hamba Tuhan, tentu itu utusan Tuhan. Jadi kalau utusan Tuhan, ya apa yang disampaikan, diperkatakan itulah yang dari Tuhan. Jadi kita harus serius saudaraku ya. Jadi jangan main-main, karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang sedikit menolong saja, Tuhan meluputkan. Ya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang membantu ya, soal-soal yang sepele, ada ayatnya yang ngasih air minum aja saudaraku, itu sudah sama menengok di penjara, bahkan apa yang dilakukan kita itu kelihatan ya kepada orang-orang susah, padahal itu kepada Tuhan. Nah, apalagi firman Tuhan, saudaraku, ibadah itu udah jelas bahwa itu memang Tuhan akan berbicara lewat hambanya, walaupun mungkin hambanya memang tidak sesempurna yang kita bayangkan, kita pikirkan ya, sehingga sering mungkin mengumpat di belakang, menggerutu, bersungut-sungut. Kenapa? Karena firmannya nggak enak, nggak sesuai, sehingga apa yang dikatakan menyakiti, menyentuh, atau menusuk. Bahkan saudaraku tanpa sadar bahwa itu sebenarnya Tuhan yang berbicara dengan kita. Untuk itu kalau ada kesempatan kita ya mendapatkan perasaan itu atau bisa merasakan, harusnya kita memang lebih ke dalam, lebih mengoreksi, oh ya itu untuk saya dan saya harus berubah. Wah itu firman nyenter saya atau berbicara dengan saya harus bertobat. Harusnya seperti itu. Kenapa? Itu kesempatan saudaraku. Kenapa? Kalau firman itu pelita bagi kaki kita, artinya ya kita begitu diterangi memang kelihatan semua. Ya begitu di center kelihatan semua, waduh ini borok-boroknya, tompel-tompelnya, ya semua yang buruk-buruknya. Makanya itu yang membuat orang jadi malu, ya tersipu-sipu. Begitu firman Tuhan disampaikan, orang tersipu-sipu, malu, kena, merasa, waduh itu saya. Akhirnya apa? Ditinggalkan khotbahnya, ditinggalkan firmannya. Padahal saudaraku itu sama aja kita dioperasi, akan dibuka penyakitnya dan akan dikeluarkan dari tubuh kita. Hanya siapa yang benar-benar serius mau memberikan atau membuka hatinya untuk dikoreksi Tuhan. Mau nggak kita dikoreksi, dibuka siapa kita yang sesungguhnya. Nah inilah saudaraku ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari firman ini sebenarnya ya kemenangan terakhir orang benar itu berarti kan kalau dibilang kemenangan terakhir itu udah perjuangannya udah habis-habisan. Perjuangannya sudah ya memakan waktu, makan tenaga, namanya juga udah kemenangan terakhir. Mungkin detik-detiknya pun udah mau kalah, mungkin seperti itu. Tapi bagaimana orang benar berjuang, ya sesulit apapun itu pasti akan menang.
pasti akan berhasil. Nah, siapa yang mau memperjuangkan hidupnya, berjuang dalam kebenaran, berjuang dalam Tuhan, berjuang dalam kekudusan untuk terus mendapatkan, oh gimana saya bisa hidup, gimana saya bisa menerima keselamatan itu yang dari Tuhan. Kenapa? Karena memang itu nggak mudah, saudaraku ya. Kalau dibilang kemenangan terakhir, berarti yang mana ada kemenangan itu di awal. Makanya kadang-kadang kalau orang mengharapkan, oh saya mau dapat apa duluan, ya ikut Tuhan mau langsung dapat sesuatu. Ikut Tuhan mau langsung lihat di depannya itu baik, di depannya itu mulus, depannya lancar-lancar aja. Kalau ngomong ya ikut Tuhan itu belakangan, makanya orang males banyak kan. Orang nggak mau dengar, kenapa? Ya ikut Tuhan itu terlalu lama. Ikut Tuhan itu susah, ikut Tuhan itu harus begini, harus begitu. Kenapa? Karena memang itu peraturan Tuhan, bukan peraturan dunia. Kalau peraturan dunia itu, saudaraku, walaupun sulit dikerjain. Padahal kalau peraturan Tuhan itu dibilang sulit, nggak sulit juga, saudaraku ya. Kenapa? Karena aturan itu sebenarnya ditaruh, dan kita yang mau melakukannya, ya tinggal jalanin aja. Nah, sementara kalau peraturan dunia yang begitu berat, ya, dengan segala macam peraturan diikutin dan harus, ya, Tuhan sebenarnya enggak seketat yang kita lihat, pikirkan, ya. Tetapi di sini pilihan hidup. Sebenarnya kalau kita memilih hidup yang udah, oh saya pilih hidup di sini, saudaraku, itu nggak sulit sebenarnya hidupnya. Nggak berat. Cuman karena saudaraku pilih dunia, itulah yang membuat saudaraku susah ikut Tuhan. Susah ikut Tuhannya. Kenapa? Karena pilihnya dunia. Yang diikutin tuh dunia, bukan Tuhannya. Jadi itu yang membuat, oh ya ikut Tuhan itu susah banget. Ya susah, kenapa? Saudaraku mau ikut dunia, sementara juga mau ikut Tuhan. Kan itu susah banget, saudaraku. Kenapa? Karena memang itu pilihan. Jadi yang membuat susah itu sebenarnya bukan peraturannya, pilihannya, ya keputusannya. Ya keputusannya itu yang nggak diambil. Ya kan hidupnya itu nggak memilih. Kalau memilih, saudaraku, nggak berat gitu ya. Sementara kalau dunia ini dengan segala macam peraturan yang sekecil-kecilnya aja diikutin, dikerjain. Ya, kalau kita lihat surat menyurat ya, saudaraku, kadang-kadang ruwet banget, saudaraku ya. Tapi dikerjain sampai selesai. Ya, berhadapan dengan ini, wah kadang-kadang juga menakutkan. Berhadapan dengan ini kadang-kadang juga menyulitkan. Tetapi bisa dikerjain. Bisa dikerjain. Sementara yang Tuhan ini tinggal memilih. Saudaraku mau pilih ikut Tuhan, inilah posisinya. Jadi kalau saudaraku mau ikut Tuhan, ya udah ambil posisi yang ikut Tuhan. Disitulah saudaraku yang bikin kita mudah. Tapi yang bikin berat, kenapa? Karena memang di persimpangan. Mau ikut dunia, ya, sementara mau ikut Tuhan. Gak bisa. Kalau ikut Tuhan, ya udah ikut Tuhan. Kalau dunia, ya dunia. Nah kalau saudaraku udah tahu, masa saudaraku mau ikut dunia? Harusnya kan enggak dong, harusnya ikut Tuhan. Itulah yang membuat saudaraku jadi berat kalau ikut Tuhan. Akhirnya bukannya berjuang untuk memenangkan hidupnya, ya yang diperjuangkan hanya untuk uangnya saja. Dan inilah saudaraku yang kita harus benar-benar, ya kita harus tahu firman-firman kebenaran di dalam hidup kita supaya kita ini benar-benar memang mendapatkan apa yang kita perjuangkan akhirnya. Perjuangan kita apa, saudaraku? Keselamatan. Nah ini saudaraku ya, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudaraku, inilah manusia sebenarnya enggak sadar, enggak memahami bahwa apa yang dikatakan atau yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tahu nggak kita waktu melakukan sesuatu Tuhan nggak suka? Tahu nggak waktu kita berbuat sesuatu Tuhan nggak suka? Ya, saudaraku, kadang-kadang kan seenaknya sendiri kan. Orang ya firman Tuhan lagi disampaikan, ngeluyur sampai selesai. Ya, bahkan mungkin pergi atau mengalihkan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena saya ini udah, ya berapa tahun saya berkhotbah, saudaraku ya. Saya lihat orang-orang yang berpaling. Sekali waktu saya lihat ada satu gembala ya hambanya itu nggak kuat mendengarkan ya khotbah, jadi bingung, gelisah. Nah yang terakhir ya udah kabur. Bahkan yang aneh, istrinya itu tetap duduk sampai selesai. Tapi suaminya justru Pak Gembala ini nggak kuat. Tapi saudaraku, tahu nggak itu kenapa? Karena memang ada kuasa yang lain. Ada kuasa yang lain yang belum terlepas. Yang membuat hambanya itu sakit. Dan juga nggak kuat untuk mendoakan orang. Nggak kuat juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudaraku, ini yang
saya katakan tadi. Jadi kalau mau ke Tuhan masih ada duniawinya, masih ada kegelapannya, itu yang membuat saudaraku lari. Yang membuat saudaraku berpaling, yang membuat saudaraku jauh atau bahkan menjauh, nggak mau dengar. Dan itu tanpa sadar saudaraku ya. Harusnya kita, kalau ada yang seperti itu, kita perhadapi, maksudnya kita hadapkan terus hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya sampai lepas. Kenapa saya bilang, saya saksikan satu hamba Tuhan tadi, karena akhirnya hamba Tuhan itu, Tuhan pertemukan dengan saya kondisi yang sakit parah. Dan akhirnya disitulah pengakuan dan kelepasan. Kenapa? Karena setiap mau menyampaikan firman Tuhan itu, muntah darah dulu satu gelas, saudaraku. Kenapa? Karena itulah sebenarnya Tuhan kan membersihkan. Tuhan membereskan. Jadi mau siapapun kita, nggak perlu malu saudaraku kalau hidup kita nggak baik. Justru kalau hidup kita nggak baik, lalu kita datang sama Tuhan, dan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan kita memang kena dengan firman itu kita harus bersyukur. Kenapa? Kita itu ada pemberesan. Ya, dan pasti akan ada pemulihan. Kenapa? Kalau ada pemberesan ya pasti ada pemulihan. Nah, siapa yang mau dikoreksi, siapa yang mau dipulihkan? Karena memang sebenarnya itulah maksud Tuhan, ya. Dan kita sering menerima itu tidak. Ya, nggak bisa, saudaraku ya. Kalau dibilang bicara kurang ajar, berarti apa yang dilakukan? Ya, berarti kan macam-macam yang bisa aja merendahkan, melecehkan, atau bahkan nggak nganggap penting, nggak nganggap itu firman Tuhan atau Tuhan sendiri, sehingga berpaling, meninggalkan. Dan saya jujur saudaraku ya, saya benar-benar sangat terganggu kalau ada orang yang begitu ada firman Tuhan, walaupun sepertinya menulis, menurut saya itu nulis itu tidak benar. Kenapa? Karena nunduk, ya, nggak tahu yang dikerjakan itu, belum tahu apa-apa. Jadi nggak bisa kita mencatat saudaraku ya. Kalau belum dapat ya saudaraku ya, harusnya yang dicatat itu yang apa yang sudah kita dapat. Dan itu segala perkataan itu kalau yang ditulis ya kadang-kadang kan berbeda waktu kita terimanya. Tapi dengan kita begitu dapat dan kita tulis itu lebih kena di kita, dan itulah yang oh ini yang harus saya kerjakan. Ini yang saya dapat, ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya catat. Dan itu yang berbobot saudaraku, yang akan tinggal biasanya seperti itu. Makanya kalau saudaraku ya, bagaimana kita menganggap Tuhan ini saudaraku ya. Jadi pembicaraan kita ya tentang Tuhan ya, itu Tuhan tahu semua saudaraku ya. Jadi mungkin oh saya nggak bicara ya, langsung aja diem ya. Saudaraku, apakah Tuhan nggak lihat saudaraku? Kalau kita dibuangin muka atau disingkirkan, terasa nggak saudaraku? Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang punya semuanya. Jadi maksud saya gini saudaraku ya, jangan menganggap saudaraku ya ibadah ini satu yang harus diremehkan. Karena banyak orang yang masih meremehkan ya, suka-suka. Jadi waktunya duduk ibadah masih keluar lagi ya. Tadi udah masuk masih keluar lagi. Sampai kalau ibu bicara ya mendingan bawa makanan masuk ke dalam daripada keluar. Ya, kadang-kadang itulah yang kadang-kadang kita nggak sadar saudaraku ya, bahwa apa yang kita lakukan itu, baik bicara maupun nggak bicara, itu sudah terhadap Tuhannya itu kurang ajar, itu maksud saya. Terhadap Tuhannya itu nggak sopan, nggak baik. Kenapa? Karena berpaling, meninggalkan. Coba saudaraku kalau ngobrol aja, kadang-kadang kita ngobrol berdua nih ya, terus yang satu nggak lihat kita. Kita lagi ngobrol, yang satu cuek, sibuk sendiri. Biasanya yang ngobrol marah apa enggak? Biasa tersinggung dan marah. Bagaimana kalau saudaraku Tuhan bicara? Terus saudaraku mungkin ada yang jalan sana sini. Ya saudaraku ada yang lihat sana lihat sini, karena saya lihat. Begitu orang mulai memberontak, dia akan beralih pandangannya. Begitu orang gak benar, dia akan beralih, dia akan sibuk, dia akan apa? Kenapa? Itulah pekerjaan iblis. Ada firman-firman Tuhan. Gimana firman Tuhan itu ditaburkan? Kalau ditekan terus, akhirnya ya gak ada pertumbuhan iman. Walaupun bisa dibilang 20 tahun ikut Tuhan, nggak ada perubahan apa-apa. Ya, nggak bisa melayani, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Setahu saya, begitu saya ikut Tuhan, saya itu langsung merasakan Roh Kudus bekerja. Dan dari situ juga saya melayani tanpa disuruh manusia, tanpa dibekali manusia. Saya bergerak karena Roh Kudus, saya bergerak karena Tuhan di dalam saya, dan itu perubahan saya, perubahan iman saya. Perubahan hidup saya yang akhirnya dari nggak tahu sampai tahu, dari yang nggak ngerjain sampai ngerjain. Saya sudah sering saksikan saudaraku, kalau saya ini sukanya itu di rumah. Saya sukanya di rumah, saya sukanya semua pekerjaan perempuan.
yang sifatnya mengatur rumah, yang sifatnya membereskan rumah. Ya pokoknya semua saya kerjakan di rumah dan itulah kesukaan saya, saudaraku ya. Jadi saya nggak suka keluar rumah, saya nggak suka main-main kayak orang kan bisa nongkrong-nongkrong di tempat teman. Kalau saya nggak mau, saya nggak bisa. Bahkan yang shopping-shopping ke mall pun saya nggak terlalu suka, saudaraku ya. Kalau saya nggak ada kebutuhan, saya nggak akan pergi-pergi. Ya sekalipun saya punya uang, saya nggak kemana-mana, saudaraku. Kenapa? Karena memang saya suka di rumah. Tetapi Tuhan berkata lain, saudaraku ya. Kalau saya sampai hari ini, ya kerjaannya malah keliling desa, keliling kota, keliling negara. Ya itu Tuhan. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita serius menanggapi firman Tuhan, udah pasti ada perubahan. Kenapa saudaraku nggak berubah? Mau melayani minta diangkat, mau melayani minta disuruh. Saudaraku kenapa? Itu ketahuan bahwa Roh Kudus nggak bekerja di dalam hidupnya. Untuk itu kalau saudaraku serius menanggapi firman Tuhan, menanggapi apa kata pendeta, karena saya serius dengan apa kata pendeta, mau siapapun itu pendetanya, besar, kecil, tua, muda, saya menganggap firman Tuhan itu disampaikan untuk saya. Dan itu hasilnya saudaraku ya, apa yang terjadi? Saya menuai ya firman-firman yang ditabur itu. Dan akhirnya saya merasakan jadi orang percaya. Saya merasakan jadi orang yang benar-benar menerima apa yang Tuhan janjikan. Walaupun mungkin masih banyak. Orang lain mungkin bisa apapun juga. Tetapi saya rasakan karena saya sendiri, dari pertobatan saya itulah yang membuat saya nomor satu itulah. Saya bisa melayani, saya bisa di dalam Tuhan itu. Ya dengan kuasa, dengan urapan, bahkan suara-suara yang Tuhan berikan untuk saya. Bicaranya dengan saya. Nah itulah saudaraku ya. Tandanya kita tidak mengabaikan. Jadi kalau saudaraku mengabaikan atau bahkan saudaraku menentang ya, atau saudaraku membicarakan yang enggak di belakang ya, harusnya kita membicarakan firman Tuhan, tetapi yang dibicarakan orang lain atau manusianya, tentu itu enggak sesuai. Jadi kalau saudaraku ya mau serius, ya sekarang ini waktunya sudah. Saudaraku nggak tahu telat atau tidak buat kita masing-masing. Sudah bukan waktunya lagi menelantarkan firman Tuhan. Sudah bukan waktunya lagi menelantarkan Tuhan. Kenapa? Karena manusianya yang terlantar kalau kitanya nggak serius dengan Tuhan. Saudaraku, akibat perbuatan kita ya saudaraku itu yang kita dapatkan. Tapi apa yang kita buat, saya percaya saudaraku ya, itu yang akan juga terima. Jadi kalau saudaraku mungkin ya susah sekali, banyak orang yang berjuang ya macam-macam. Makanya ibu juga kadang kalau ada yang ngantuk ya, kebanyakan udah langsung tidur aja nyampe. Udah langsung ya semuanya itu macam-macam. Ada dialihkan dengan tidur, dialihkan dengan makan, dialihkan dengan sibuk-sibuk yang lain. Supaya apa? Firman Tuhan gak masuk. Kalau masuk kenapa? Ya hidupnya jelas, hidupnya benar. Tapi kenapa? Itulah iblis supaya tertutup manusia dari firman Tuhan. Dan akhirnya nggak bisa mendengar, nggak dapat penjelasan, nggak dapat penerangan. Yang akhirnya hidupnya juga nggak jelas. Walaupun sudah percaya puluhan tahun, walaupun sudah sekolah pendeta sekalipun, nggak ada perubahan. Kenapa memang nggak hidup di dalamnya? Karena nggak hidup melakukan, nggak menganggap itu maksud saya. Ya, tapi yang lain yang dikerjakannya. Nah inilah saudaraku ya, saya melihat ini. Saudaraku, sudah jangan main-main lagi. Jangan berpaling lagi dari firman Tuhan. Jangan saudaraku melihat hamba Tuhan lagi. Tapi melihat Tuhan. Ya, melihat firman Tuhan itu untuk saya. Itu menerangi hidup saya. Dan itu saya. Dan itulah yang harus saudaraku terima supaya apa? Karena banyak orang merasa, wah firmannya kena banget sama saya bu. Tetapi kalau lagi kena, lagi baik. Tapi kalau lagi nggak baik, waduh, itu firmannya nyindir saya. Wah itu firmannya mah. Wah sengaja nembakin saya. Saudaraku tanpa sadar. Firman Tuhan itu untuk kita bukan untuk tembok. Jadi kalau kita kena harusnya bersyukur. Kalau kita disindir harusnya terima kasih. Kenapa? Ya supaya kita sadar, kita ingat, oh ya saya salah, oh ya saya nggak benar, oh ya saya kilap atau apapun itu. Dengan adanya firman Tuhan itu justru kita diingatkan kembali, disadarkan kembali. Ya tidak menjadi orang yang kilap terus, tidak menjadi orang yang lupa terus. Tetapi akhirnya jadi orang yang insaf, menjadi orang yang sadar, yang bertobat karena firman Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, kalau kita benar-benar menerimanya dengan serius. Jadi kalau saudaraku masih menganggapnya nggak baik, khotbah nggak baik, hamba Tuhan, ya saudaraku belum terima apa-apa. Dan bagaimana hidup kita mau berkemenangan? Awalnya saja sudah buruk. Ya, awalnya sudah nggak baik, dasarnya udah nggak benar. Saudaraku, orang mau berperang juga perlu latihan.
Orang mau menang itu ya udah ada latihannya lebih dulu, udah ada yang dikerjakan lebih dulu. Jadi waktu melakukannya itu sudah lancar, sudah lain, sudah mahir saudaraku dengan menghadapi apapun juga sehingga bisa menghadapi karena apa? Karena memang udah terbiasa. Oh ya, firman Tuhan kemarin saya sudah dikasih firman Tuhan. Oh ya, saya sudah diingatkan. Oh ya, saya sudah diajari. Jadi saya sudah mendapatkan pengajaran begitu menghadapi sekarang. Oh, saya ingat firman Tuhan, saya ingat. Nah, itulah hamba Tuhan yang menyampaikan dimanapun itu. Saya percaya saudaraku, orang yang serius itu akan mengingat kebenaran firman Tuhan. Akan terus mempelajarinya, merenungkannya. Dan inilah saudaraku ya, orang-orang yang bisa menerima firman ya. Dikatakan di sini ya, kalau itu firman Tuhan sendiri ya. Ini firman Tuhan saudaraku ya. Karena apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Artinya apa saudaraku ya? Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Ya, enggak menghormati Tuhan. Enggak baik di hadapan Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, supaya saudaraku sadar, jangan menganggap remeh ibadah. Jangan menganggap remeh firman Tuhan, jangan menganggap remeh hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita sebenarnya sedang diajari, kita sedang diterangi, dan siapa yang menerima, saya percaya saudaraku ya, akan mendapatkan apa yang diajarkan itu, apa yang disampaikan itu, dan apa yang dipesankan Tuhan untuk kita itu nyampe kepada kita. Untuk itu kalau kita menerima, saya percaya kita nggak terlambat. Kita nggak terlambat. Ya kalau kemarin firman Tuhan bicara ya bagaimana saudaraku ya orang-orang yang ya yang mengikut Tuhan itu seperti apa. Tuhan sebenarnya udah mempersiapkan untuk menerima segala sesuatu, untuk diberkati, untuk sampai ke tanah perjanjian. Tuhan itu sudah mempersiapkan. Jadi Tuhan nggak langsung menjatuhkan begitu saja. Nah kalau saudaraku mungkin sekarang tiba-tiba, ya saudaraku terus, oh ya saya baru ini. Masih bagus kalau ada kesempatan. Oh ya ini saya buang, ini saya keluarkan, ini saya lakukan, ini saya buat begini. Lalu biar selamat, biar ada keselamatan masuk ke rumah kita. Ya kalau saudaraku langsung beres-beres dan cepat dikerjakan masih mending. Kadang-kadang juga belum tentu. Walaupun udah kasih firman Tuhan, ada yang membuat kita nggak selamat di dalam rumah kita. Ada yang membuat hidup kita nggak baik. Ada yang membuat hidup kita nggak berkenan sama Tuhan. Dan itu pun dibiarkan saja. Ada perintah Tuhan nggak dilakukan, oh itu santai aja. Saudaraku tanpa sadar. Bahwa kekalahan pasti terjadi. Kalau saudaraku nggak mentaati peraturan-peraturan itu. Ya itulah saudaraku ya. Jadi supaya kita tidak mengabaikan. Jangan mengabaikan. Mendengar perkataannya. Jadi saudaraku lihat ini ya. Kalau dibilang kita kurang ajar. Berarti nggak mau dengar. Berarti nggak mau peduli. Nggak mau nanggapi. Sehingga itulah yang terjadi. Jangan saudaraku berpikir hidup kita manusia ini akan langsung baik. Langsung beres. Langsung manis semuanya. Dengan dikunci uang. Saudaraku salah. Salah saudaraku, saya merasakan bagaimana dengan keadaan-keadaan saya yang sebelum dan sesudah ada firman Tuhan. Itu benar-benar Tuhan, saudaraku maksudnya gini, saya rasakan yang kemenangan itu benar-benar bukan tenaga kita. Yang dikatakan kemenangan itu benar-benar Tuhan. Jadi yang saya syukuri, apapun yang terjadi, saya punya Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya saudaraku, adakah Tuhan dalam hati kita? Punya Tuhan gak saudaraku? Kalau saya hanya merasakan apapun yang saya miliki, apapun yang saya punya, saya hanya punya Tuhan. Yang harus saya miliki, bukan suami, bukan anak, bukan harta benda, tetapi Tuhan. Yang harus saya miliki nomor satu itu Tuhan. Yang lain itu bisa dibilang nanti dulu. Tapi Tuhan harus ada di dalam hidup saya. Itu makanya saya bisa sampai menceritakan. Kalau saya berkhotbah, saya menceritakan apa yang saya alami, saudaraku ya. Betapa pentingnya punya Tuhan, betapa pentingnya mendapatkan firman Tuhan. Karena Tuhan itu wahyu, firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ya saudaraku, di mana Tuhan yang berbicara langsung kepada manusia. Dan itulah saudaraku ketika kita mau menanggapi, pasti kita mendapatkan terang dalam hidup kita. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saya banyak lihat seperti ini. Bahkan yang udah di dalam gereja pun masih menganggap ibadah itu nggak menguntungkan.
Ya kebenaran dianggapnya nggak menguntungkan, bahkan apa yang dikerjakan di hadapan Tuhan merasa nggak untung, padahal sakitnya pun udah disembuhkan. Ya padahal udah terima mukjizat, padahal udah terima kuasa Tuhan, tapi masih merasa rugi kalau ibadah, masih males saudaraku. Ya mungkin ada kekuatan yang lain, saudaraku harus sadar itu. Ada kekuatan yang lain. Kalau ada kekuatan yang lain, saudaraku, dengan kita terus mendengarkan saja, walaupun dengarnya sambil tiduran, dengarnya mungkin sambil seperti apa, tapi firman Tuhan bisa didengar. Saudaraku, itu bisa terima, saudaraku, diterima, ditangkapin serius. Saya percaya, saudaraku, sekalipun kayak apa belenggu-belenggu itu akan terlepas. Ya akan terlepas. Kenapa? Karena memang yang nggak ada yang sia-sia menurut saya. Jadi justru dengan adanya firman, ya firman yang lain mengatakan bahwa firman Tuhan itu menguduskan kita, menyelamatkan kita. Nah, bagaimana orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan? Berarti bisa dibereskan, bisa juga diselamatkan. Jadi nomor satu, terima firman Tuhan itu kita dibersihkan, saudaraku. Jadi kalau saudaraku menolak, ya berarti gimana mau dibersihkan? Karena memang tidak ada kebenaran yang masuk. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang masuk dalam hidup kita, yang akhirnya membawa kita itu benar, saudaraku ya. Diterangi dan akhirnya kelihatan semua. Oh ini yang nggak benar, ini yang benar. Ini yang baik, ini yang nggak baik. Jadi hidupnya benar-benar memang tanpa sadar hari-hari yang mendengar itu sudah sampai membuat hidupnya itu jadi menyatu. Maksud saya gitu, menyatu dengan firman Tuhan. Dan akhirnya yang lain itu nggak lagi ada. Yang lain itu lambat laun itu akan terlepas semuanya. Jadi kalau saudaraku ibadah untuk apa? Ya kita harus benar-benar walaupun susah menderita, karena kadang-kadang gini, wah kalau ibadah ya kan harusnya cari uang, ngapain kamu susah ibadah, ngapain kamu ibadah terus, berdoa terus, ya harusnya bekerja. Saudaraku lihat ini orang yang bertahan itu, dia lagi berduka, lagi dalam keadaan gak baik saudaraku ya, ngapain berkabung, maksudnya apa? Berduka, susah-susah, bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena memang yang sebenarnya orang sepertinya lebih bagus bekerja. Lebih bagus mencari uang. Kenapa? Karena memang itulah yang kelihatan. Saudaraku tanpa sadar, saudaraku, yang kita cari untuk apa? Ya. Kenapa kita susah-susah cari Tuhan? Kenapa kita capek-capek juga? Kadang mungkin gereja jauh. Mungkin juga harus modal. Makanya kok saudaraku mungkin inilah hari-hari yang orang, ya kalau dulu pakai ongkos. Dulu pakai ongkos, nggak keberatan. Tapi sekarang pakai kuota keberatan. Itulah. Atau mungkin saudaraku punya alasan. Enggak kok, saya tetap dengar. Enggak kok, saya tetap ibadah. Saudaraku, apa yang kita buat belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita buat sendiri, sepertinya itu baik-baik aja. Ya, oh ya saya ibadah minggu sendiri, saya ibadah ini sendiri, saya semuanya sendiri. Saudaraku kalau semuanya sendiri, enggak ada. Ya, enggak ada nabi, enggak ada hamba Tuhan. Saudaraku ngalamin jadi hamba Tuhan. Kan ngalamin bagaimana orang yang enggak tahu. Untuk itu kalau saudaraku merasa semua bisa sendiri, coba aja lihat orang yang saudaraku layani. Bisa enggak dia sendiri tanpa saudaraku layani? Kalau saudaraku yang melayani harusnya tahu, oh ya, kita butuh hamba Tuhan, butuh orang lain. Butuh diajar, butuh dididik. Kalau saudaraku langsung pinter sendiri, nggak mungkin saudaraku, kita ini harus ada gurunya. Kita itu harus ada pengajarnya, harus ada orang yang membukakan buat kita. Jadi bukan berarti kalau saya udah bisa ini, saya udah bisa perjamuan, udah bisa khotbah, udah bisa, kata siapa? Siapa yang mengutus? Kalau kita nggak diutus saudaraku, itu kata-katamu sendiri, bukan kata Tuhan. Saudaraku nggak bisa kita ambil keputusan sendiri. Saudaraku kalau ngomong begitu saya juga bisa sendiri. Tetapi saya selalu belajar bagaimana saya merendahkan hati menjadi manusia biasa. Menjadi orang yang menghamba. Sehingga yang dilihat hanya Tuhan yang maha tinggi. Dan harus bisa ngerjain itu. Kenapa? Karena saya manusia biasa. Saya harus terima keadaan orang lain. Saya harus terima hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Karena sesempurna apapun manusia masih butuh orang lain. Dan itulah saudaraku ya, jangan kita merasa lebih baik dengan cara kita. Belum tentu itu berkenan sama Tuhan. Karena saudaraku, mungkin banyak orang yang mendengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan, saya harus gini. Dengar suara Tuhan harus begini. Saudaraku, kalau firman Tuhan aja masih dikatakan, ujilah segala roh. Ya, ujilah roh. Roh yang di dalam kita. Perhatikan saudaraku ya, orang yang ada Roh Kudusnya
ada dikatakan ya, kalau dibilang sampai ke ujung bumi, itu ngapain? Ya, yang ada urapannya saudaraku ya, bisa ini bisa itu. Dan urapan itu saudaraku ya akan menuntun kita. Ya, menjadi apa? Menjadi terang, dan kita sendiri tentunya yang akan merasakannya. Nah, kalau saudaraku, udah kok saya udah doain orang jatuh, doain orang juga sembuh, mungkin saya juga bawa orang bertobat. Iya saudaraku, tapi itu nggak cukup. Nggak cukup. Apapun yang kita buat nggak cukup. Kalau saya ngomong begitu, saya lebih dari itu bisa dibilang. Tetapi saya tetap saya ikutin apa yang dikatakan Tuhan. Ibadah-ibadah juga harus diikutin, pelayanan-pelayanan harus diikutin. Tujuannya untuk apa? Karena di sini saudaraku ya, satu ibadah itu nggak ada yang sia-sia. Ya, ibadah nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau saudaraku bilang ibadah, itu berarti ada kebersamaan. Ya, makanya kita dibikin jam. Kenapa dibikin jam? Supaya bersama, supaya bersekutu, supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Satu mesbah, ya kan? Disitulah kita yang harus tahu saudaraku ya. Yang dibilang ibadah, ya kita ada persekutuan, ya ada firman Tuhan, ada sehati sepikir. Jadi kalau saudaraku, ya nanti aja saya lihat dari YouTube, nanti aja saya lihat dari sini. Ya saudaraku, Tuhan itu bukan berarti nggak memberkati loh. Kalau kita mau, saya percaya Tuhan bisa melakukan apapun buat kita. Tergantung hati kita jahat atau enggak. Kalau hatinya udah nggak baik, hatinya udah nggak benar, begini, ya saudaraku tentu itu sudah nggak diberkati. Tetapi orang yang tulus, yang polos, saya mau ibadah, saya mau bareng jam segini, oh ya mulai jam 11, mulai jam 12, mulai jam 1, diikutin dari awal. Itu namanya ibadah. Nah kalau saudaraku, oh nanti aja bisa buka YouTube, nanti aja saya bisa buka belakangan, itu beda saudaraku. Kalau saudaraku nggak bisa, itu lain hal. Ya beda saudaraku, tapi kalau bisa kita ada dan posisinya tepat, saudaraku harusnya beribadah untuk apa? Disinilah saudaraku ya, artinya saudaraku menganggap ibadah itu penting. Menganggap Tuhan itu penting. Menghargai Tuhan saudaraku ya. Yang sungguh-sungguh saudaraku ya. Jadi akhirnya kita memiliki Tuhan itu bukan sekedar saudaraku seperti saya butuh ini. Jadi cuman butuh yang kecil aja. Padahal memiliki Tuhan hari ini saudaraku penting sekali. Saya butuh Tuhan. Sekarang ini orang hanya punya Tuhan. Semua udah gak bisa menolong kita. Tetapi orang yang punya Tuhan saya percaya. Orang yang hidup dengan Tuhan selama ini memperlakukan firman Tuhan, ya ibadah-ibadah dikerjain dengan serius. Jadi ini bukan waktunya saudaraku bercanda, bukan waktunya saudaraku main-main, bukan waktunya menyepelekan, bukan waktunya saudaraku ya memalingkan muka dari Tuhan, dari firman Tuhan, dari ibadah, dari hamba Tuhan. Saudaraku harusnya sudah serius. Nah betapa untungnya kalau saudaraku serius dari awal, serius sejak bertobat, ya enggak mati hidup, ya datang dan pergi. Kadang-kadang datang pergi, jalan-jalan, pilih-pilih. Saudaraku, bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih. Sudah ada firman-Nya. Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang memilihkan gereja. Tuhan juga yang mempertemukan kita dengan hamba Tuhan. Jadi kalau kita milih, oh ya si itu enak, belum tentu itu yang dipilih Tuhan. Oh ya gereja itu enak, belum tentu itu yang ditempatkan Tuhan. Ingat saudaraku, itu belum tentu. Jadi kalau saudaraku ngotot membenarkan diri, oh saya kan gini, saya gini. Ya itu firmanmu sendiri. Tapi kalau firman Tuhan berkata, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Ya, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Jadi bukan kita yang menentukan. Oh saya udah berdoa, ya karena kamu mau. Itulah yang harus diikuti. Jadi Tuhan juga melepaskan saudaraku ya. Tuhan melepaskan orang-orang yang mau lepas. Jangan kira Tuhan menahan. Ya, kalau saudaraku nggak baik, itu dilepas. Yang ditahan itu orang-orang baik. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang tidak diizinkan. Kenapa? Karena memang Tuhan memelihara hidupnya. Untuk itu kalau saudaraku, kita merasa baik dengan cara kita. Baik dengan pemikiran kita. Baik dengan pendapat kita. Lalu kita memutuskan segala sesuatu. Oh saya pilih si A, saya pilih gereja ini, saya pilih ini. Wow enak banget saudaraku. Kalau kita bisa memilih begitu. Enggak. Ingat saudaraku ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Lalu tanpa dorongan Roh Kudus saudaraku hanya menambah dosa. Selanjutnya saudaraku ya kalau bukan Roh Kudus yang menuntun dia kemana perginya. Dan itulah saudaraku harus sadar. Saudaraku nggak bisa ditutupi dengan apapun. Hasil akhir akan menentukan siapa kita. Ya, hasil akhir akan menentukan iman kita. Dan siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk itu kalau saudaraku memerdekakan dengan caranya sendiri. Padahal merdekanya kita itu dengan firman Tuhan.
saudaraku salah. Karena nggak enak. Justru kalau kita nggak enak. Ya kalau kita harus mengampuni 70 kali 7 berarti apa? Wah kita berhadapan terus dong. Tapi kalau saudaraku kecewa pergi, nggak suka pergi, betapa banyak kepahitanmu. Walaupun, saya udah mengampuni, kata siapa? Kalau saudaraku mengampuni berarti bisa terus tatap muka. Kalau bisa mengampuni, berarti terus bisa bertemu. Itu bedanya. Tapi kalau saudaraku udah mulai nggak bisa lihat, mulai udah jalan-jalan, mulai udah menghindar-hindar, itu udah mulai ada kecewa, udah ada kepahitan, dan mau dibawa kemana hidup saudaraku? Mau dibawa hidupmu kemana, mau diarahkan kemana? Saudaraku mau berpaling di sini? Adakah akan kemenangan terakhir? Pasti enggak. Kenapa? Karena memang kondisinya masih utuh sampai akhir. Dan bagaimana saudaraku ya bisa menerima segala sesuatu. Dan ini saudaraku ya yang tidak menganggap adalah sia-sia yang menganggap ibadah. Nah orang yang tidak menganggap, maksud saya gini, orang yang menganggap ibadah itu enggak sia-sia, berarti ya itulah yang orang tahu akhirnya kebenaran. Yang orang tahu akhirnya itu keselamatan. Firman Tuhan diterima. Ibadahnya serius. Ya. Dan di situ saudaraku kita lihat. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini saudaraku. Kesannya baik. Ya, selamat, aman. Kenapa? Hidupnya seperti itu. Kadang-kadang mengatakan ini berkat Tuhan padahal bukan. Padahal mengatakan damai sejahtera dari Tuhan padahal bukan. Kenapa saudaraku? Lihat, apa yang kita lihat itu semu atau abadi. Kalau semu saudaraku, ya itu lihat. Kadang-kadang kenapa? Kemarin bilang berkat Tuhan. Hari ini bilang apa? Nah itu. Kalau bicara berkat Tuhan, itu memang seumur hidup kita saudaraku ya. Orang yang bersama dengan Tuhan. Dan di sinilah saudaraku kalau kita yang masih menganggap orang seperti ini masih mujur. Makanya ada orang yang pengen gini. Dia jahat kok bisa gerejanya bisa besar. Maksud saya gini bukan jahat saudaraku ya. Kok dia main-main, kok dia santai-santai, kok pelayanan gitu-gitu. Gereja bisa besar. Ya, itu saudaraku tanpa kita sadari saudaraku ya. Sama kayak gini. Mereka kok beruntung ya, kok bisa ya. Kok kesannya berkenan sama Tuhan. Saudaraku yang berkenan sama Tuhan, nggak mungkin yang nggak bisa dibilang ya dunianya kelihatannya santai. Nggak mungkin. Yang berkenan sama Tuhan pasti nggak seperti itu saudaraku. Kita lihat aja. Nabi-nabi dulu bagaimana Ya saudaraku bagaimana hamba-hamba Tuhan yang dulu. Perjuangan imannya seperti apa saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku jadi hamba Tuhan. Dengan santainya saudaraku. Jadi hamba Tuhan mungkin dengan mungkin kacaunya. Dengan caranya yang asal-asalan. Maaf saudaraku. Kekuatannya itu itu di situ. Nggak kuat. Bukan berarti salah, enggak kuat saudaraku ya. Kalau salah, bisa saja masih salah. Tetapi, ya kalau enggak ada kualitasnya saudaraku tentu apapun itu enggak akan bertahan. Sulit. Sulit untuk bertahan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau bertahan di sini kebenaran. Hanya kebenaran yang membuat kita bisa bertahan. Kalau bisa bertahan, makanya buat saya secara pribadi, pelayanan saya aja. Kalau saya merasakan, saya bisa melayani dipakai Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku ya. Dan diberikan kekuatan, puji Tuhan. Dengan kadang makan sedapat-dapatnya. Ya saudaraku saya udah sering saya katakan. Kalau saya di luar negeri. Karena saya juga susah makannya juga. Dan kadang-kadang belum bisa ketemu makanan. Belum bisa ketemu. Ya makanan ada saudaraku ya. Tetapi yang gak biasa dimakan tentu gak. Rasanya seperti gak makan. Seperti itu hanya seperti snack. Tetapi saya bisa hidup dipelihara Tuhan. Ya kadang-kadang udah seminggu, kadang udah lebih dari seminggu pun. Tuhan luar biasa, saya masih bisa berjalan. Nah kalau di sini mungkin kemana-mana naik mobil. Kalau di luar saya berkilo-kilo saya jalan kaki. Kalau ada di satu area di mana saya harus berdoa. Dari itu jalan kaki. Walaupun menuju ke tempat itu pakai mobil. Tetapi ada area yang luas yang harus saya jalanin. Dan itulah saudaraku yang kita harus tahu kalau bersama dengan Tuhan itu benar kalau dibilang kita itu hidup bukan dari roti saja. Dari firman yang hidup. Betapa saudaraku firman itu ya berguna menghidupkan kita. Jadi kalau saudaraku menganggap sepele firman Tuhan, hidup itu berarti juga tidak ada kekuatannya. Enggak ada kekuatannya. Jadi hidup kita itu ya rapuh, enggak kuat. Mungkin saya sering menyaksikan saya sakit. Saya sakit, saya gini. Tapi ya saudaraku lihat, saya berdiri terus. Saya pelayanan terus. Ya itu. Jadi kalaupun ya saya sehari 2 hari saya tiduran, ya itu wajar. Puji Tuhan. Dan itu pun ya buat saya ya istirahat. Tapi walaupun saya kadang-kadang saya sakit ini, saya begitu. Tetapi saudaraku perhatikan.
Ya, saya hidup di jalan, saya hidup di mobil. Saya bisa dibilang ya hari-hari bisa dibilang kalau lagi doa malam ya doa malam terus-terusan. Dan tanpa sadar saudaraku kalau kekuatan di dalam Tuhan itu melebihi daripada kekuatan manusia. Jadi kalau saudaraku menganggap mujur orang yang hidupnya santai, menganggap mujur orang yang hidupnya fasik, menganggap mujur orang hidupnya yang bandel, lalu saudaraku lihat mereka, waduh kok enak ya dia, kok sepertinya dia nggak masalah, nggak punya masalah. Ya saudaraku kenapa? Karena memang tidak ada di posisi yang benar. Kalau ada di posisi yang benar, yang begitu bermasalah. Kenapa nggak bermasalah? Memang hidupnya masih posisi belum benar. Itulah saudaraku yang harus kita tahu. Jadi kalau dibilang ya ada orang yang nggak ibadah kelihatannya aman, nggak ibadah kelihatannya selamat, buktinya dia sehat, buktinya dia aman, buktinya dia nggak sakit, buktinya dia nggak menderita apa-apa. Ya saudaraku lihat bukti apa? Ya kan? Yang saudaraku lihat itu kan jarak jauh. Coba kita yang ngalamin saudaraku ya. Sering kalau orang sampai bilang, wah kalau ngeliat yang lain kelihatan lebih bagus. Kenapa? Jarak jauh. Tapi coba hari-hari kita hidup kita jalanin. Saya rasa tidak seenak yang kita lihat. Tidak seindah, tidak sebagus ya saudaraku yang kita lihat. Itulah saudaraku ya. Jadi hidup dengan Tuhan sini. Saudaraku ya, bagaimana orang-orang yang merasa nggak ada Tuhan itu aman. Nggak ibadah baik-baik aja. Ya, hidupnya ugal-ugalan, dianggapnya wah semuanya baik-baik aja. Saudaraku, itulah tanda-tanda kekuatan itu nggak ada. Makanya saudaraku ketahuannya nanti apa? Akhirnya saudaraku bertahan atau tidak, kuat atau tidak. Kalau enggak ada Tuhan, saudaraku enggak ada kuat. Jadi jangan hari ini saudaraku, zaman-zaman akhir ini saudaraku mengunci hidup dengan uang. Sudah enggak berlaku lagi, saya sudah sering mengatakan walaupun enggak hari akhir pun sekalipun. Saudaraku tetap kita itu yang nomor satu, yang penting di dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Harus serius ibadah, serius berdoa. Serius melayani. Nah ini malah ada yang juga mungkin sibuk bekerja. Malah sekalian tidak ibadah, sekalian tidak melayani. Kenapa? Iya, itulah yang terjadi. Dan saudaraku masih bisa mencobai Allah. Saudaraku, apalagi sudah pernah kena. Apakah saudaraku lebih kuat? Tentu artinya nggak kuat. Jadi kita harus benar-benar serius. Kita harus serius dengan firman Tuhan. Harus serius menanggapi apa yang dikatakan Tuhan. Pokoknya harus serius. Kenapa? Supaya memang Tuhan sungguh ada di dalam kita. Dan hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan akhirnya memang kita tuh bukan lagi yang mencobai. Tetapi yang mengikuti Tuhan. Ya, jadi jangan merasa saudaraku ya. Dengan perkataanmu yang kurang ajar saudaraku merasa baik. Gak mungkin. Dengan cara hidupmu yang main-main saudaraku akan kuat. Gak mungkin. Gak ibadah saudaraku kan baik. Gak mungkin saudaraku. Gak mungkin. Dengan apa kita bisa kuat? Hanya dengan firman Tuhan dan Tuhan. Itu tuh saudaraku kenapa? Saya sungguh-sungguh. Karena saya udah tahu. Saya udah tahu. Hanya Tuhan yang harus saya miliki. Harus Tuhan saja. Yang lain itu nomor 2. Tuhan saja. Karena kalau udah punya Tuhan semuanya pasti bisa kita kerjakan. Tapi kalau Tuhan nggak ada, semua juga bisa nol. Nggak ada apa-apanya. Untuk itu saudaraku, bagaimana orang yang benar-benar menganggap Tuhan itu penting. Dengan serius, dengan melakukannya. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Nih, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mendengarnya, Tuhan memperhatikan. Sebuah kitab peringatan tertulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lihat saudaraku apa di sini, perhatikan ya. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarnya. Sebab kitab peringatan tertulis di hadapannya. Kitab peringatan tertulis di hadapannya. Ya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ini saudaraku perhatikan ya. Itu ada di depan kita. Jadi orang yang takut, orang yang menghormati itu kita. Ya itu di depan kita. Harus ada di depan kita. Jangan saudaraku abaikan. Kalau enggak di depan berarti saudaraku yang menghadap ke sini. Kalau enggak di depan berarti saudaraku ke sana kemari. Sehingga tidak ada di hadapannya kitab itu. Yang menghormati saudaraku ada di depannya. Jadi sebenarnya itulah saudaraku ya. Tuhan memperhatikan loh saudaraku ya. Bicara kita apa. Perbuatan kita apa. Tuhan perhatikan. Tuhan dengar. Saudaraku diciptakan telinga ya. Saudaraku diciptakan ya. Mata kan. Itu siapa yang membuat? Apakah Tuhan yang menciptakan mata dan telinga? Enggak lihat, enggak dengar.
tentu dia sumber pendengaran, sumber penglihatan. Untuk itu setiap yang menghargai dan takut akan Tuhan, itulah orang-orang yang akhirnya mendapatkan Tuhan. Kenapa? Karena memang dia meninggalkan yang lain untuk Tuhan. Dia mau melupakan yang lain untuk Tuhan. Dia mau mengorbankan, merelakan yang lain untuk Tuhan. Kenapa? Karena saya butuh Tuhan. Itulah saudaraku yang kita harus tahu ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudaraku, ini lihat. Ya, apakah akhirnya kita akan disayangi? Terlebih lagi hari ini saudaraku ya. Akhir-akhir ini yang sudah seperti ini. Kita ini disayang Tuhan atau tidak? Tuhan sebenarnya menyayangi semua orang. Cuman mau nggak kita disayang? Karena saudaraku cuman mau, kadang-kadang kan gitu. Tetapi yang sebenar-benarnya yang tadi di atas, yang 4 yang tertulis di atas, maksud saya yang 3, ya 13, 14, 15, semua itu nggak dianggap. Jadi kalau nggak dianggap ya sama saja saudaraku nggak sayang Tuhan, gimana Tuhan mau sayang sama kita? Nah tapi kalau kita menganggap artinya itu sayang. Kita memperhatikan, kita mengikuti berarti itu sayang. Dan kalau sayang ya saya percaya saudaraku ya dengan firman Tuhan yang disampaikan itu akhirnya ya itulah yang ada di hadapan orang yang takut akan Tuhan, mengikuti, menghormati. Dan kita bisa lihat di sini supaya orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di sini kan mengasihani dan melayani dia ya. Dikatakan di sini, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, saudaraku yang dibilang anak Tuhan, jangan saudaraku berpikir kalau anak Tuhan itu Kristen ya. Kadang kalau dibilang Kristen udah anak Tuhan aja. Padahal dia masih hidup di dalam ketidakbenaran. Masih nggak peduli dengan ibadah. Masih nggak peduli dengan firman Tuhan. Masih nggak peduli dengan pertobatan. Tapi karena Kristen dibilang anak Tuhan. Saudaraku lihat dong yang disayangi. Yang anak Tuhan seperti apa. Kita perhatikan ini ayat-ayat saudaraku ya. Yang sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi kadang-kadang memang begini saudaraku ya. Wah ibadahnya lama banget, capek. Iya saudaraku ya. Kerja dunia, capek apa enggak? Ya, apa yang kita lakukan? Nggak ada yang nggak capek saudaraku. Makan aja capek. Makanya orang habis makan suka tidur. Kenapa? Kecapean makan. Bisa aja seperti itu. Kekenyangan, kecapean. Apa yang gak capek saudaraku ya? Dan kalau kita mau ngikutin, oh kelihatannya kalau sebentar itu gak capek. Ada orang cuma sebentar juga gak ibadah. Kok dibilang, oh baca Alkitab, oh iya udah gak bisa baca. Saudaraku yang dibaca itu, ya mungkin lain dengan yang lain. Tapi yang lain bisa dibaca. Artinya apa saudaraku? Enggak menghormati, enggak menganggap. Enggak takut akan Tuhan. Nah di sini siapa yang takut akan Tuhan? Ya, kitab itu ada di hadapannya. Ya, kitab peringatan itu tertulis di hadapannya. Jadi ya kita berhadapan dengan firman Tuhan itu maksud saya. Bukan hanya Alkitab di hadapannya, kalau sakit taruh di depannya, kalau sakit taruh di atas kepala. Itu mau bisu saudaraku ya. Tapi kalau kita taruh di hadapannya berarti apa? Saudaraku benar-benar memang kita itu menjadikan itu yang kita lihat, menjadikan itu yang kita perhatikan saudaraku ya. Jadi kita bisa lihat mana sih orang yang akhirnya disayangi Tuhan. Kalau saudaraku mau, oh Tuhan sayangi saya, oh Tuhan tolong saya, ampuni saya. Ada nggak waktunya untuk memperhatikan firman Tuhan? Ada nggak waktunya untuk memperhatikan ibadah-ibadah, untuk mengikuti ibadah-ibadah? Ada nggak waktunya untuk benar-benar tidak cuek dengan firman Tuhan, tapi serius, ya tidak mengabaikan, tidak menganggap sepele. Ini namanya bercanda. Kalau dibilang, wah dia bandel aja kok selamat, dia bandel aja kok diberkati, kok dia sehat-sehat aja. Saudaraku itu pun termasuk kurang ajar. Makanya ingat saudaraku ya, di sini siapa yang mau dikasihi, disayangi seperti anaknya, tentu orang yang berlaku hormat, yang berlaku juga takut akan Tuhan. Disitulah saya percaya. Jadi saudaraku mau berakhir seperti apa? Kembali lagi kepada kita. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku ini hasilnya. Ya, semua itu akan menentukan hidup kita nanti akhirnya.
Seperti apa orang yang sungguh-sungguh ibadah, yang sungguh-sungguh menghargai. Jadi ibadahnya juga bukan formalitas. Karena itu tadi seperti saya bilang, ibadah sih ibadah tapi keluyuran. Ibadah-ibadah tapi berpaling. Ibadah-ibadah tapi cuek, nggak peduli, tidur dan lain sebagainya. Yang lain dikerjakan dengan cara-cara yang tidak baik. Atau bisa dibilang itu merendahkan, tidak menghormati. Di situ saudaraku ya, perbedaan yang serius dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menghormati. Jadi yang menghormati itu seperti apa? Berarti kan benar-benar dihadapi. Firman Tuhan dilihat. Dan kalau dibilang kemenangan yang terakhir. Saudaraku, gimana kita mau kuat, mau menang sampai akhir? Karena di sini ya bisa dibilang apa yang kita kerjakan itu nanti akhirnya mana? Ya, buktinya mana gitu ya. Ini yang tekun, yang takut akan Tuhan. Ini buktinya. Dan inilah yang cuek, yang gak peduli. Ini buktinya. Semua nanti akan membuktikan, saudaraku ya. Jadi kalau saya suka bilang gini, ya terserah aja. Itu gak dipaksa kok. Ya, mau melakukan, mau ibadah, mau cuek, mau nggak peduli, itu nggak dipaksa, saudaraku ya. Tapi hasilnya nanti ketahuan. Apakah pada akhirnya disayangi atau dibinasakan, dibuang atau akan diselamatkan. Pada akhirnya nanti hasil dari apa yang kita buat itu, saudaraku, itu akan menentukan. Jadi saudaraku mau selengean, mau suka-suka, itu bisa. Tetapi hasilnya nanti pasti enggak baik. Jadi saudaraku enggak melakukan, enggak ibadah. Makanya saudaraku kadang-kadang, wah saya sering dimarahin karena ibadah. Saya sering dimarahin karena harus taatin firman Tuhan. Karena harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Apapun itu saya sering dimarahin dengan apapun khotbah saya. Saudaraku tanpa sadar. Apa yang disampaikan itu untuk saudara. Dan kalau saudaraku bisa terima, saudaraku lihat. Siapa yang takut akan Tuhan hari ini. Siapa yang ikut Tuhan hari ini. Kita udah dikelilingi dengan segala macam keadaan ini, saudaraku. Kita jangan merasa sombong. Oh saya nggak bakalan begini, nggak bakalan begitu. Siapa yang tahu? Kita nggak bisa ngomong begitu. Sekalipun kita udah ibadah, sekalipun udah pendeta, sudah siapapun juga. Kita nggak bisa ngomong, oh saya sudah begini, sudah begitu. Hanya Tuhan yang melihat kita siapa. Hanya Tuhan yang tahu siapa kita, saudaraku. Untuk itu jangan kita mentang-mentang atau merasa lebih baik, merasa sombong, merasa bisa. Kenapa? Siapa yang menentukan? Tuhan di sini yang menentukan. Untuk itu orang yang serius, orang yang takut dan menghormati Tuhan, itulah juga yang akan lihat. Makanya saudaraku, biasanya itu begitu terjadi apa-apa, nggak kuat saudaraku, nggak bisa bertahan. Makanya ya, ada orang yang udah langsung kena, ada orang mungkin masih belum. Ada orang mungkin masih gini, loh kok kita udah ibadah, saudaraku kok kita udah begini, kok seperti ini. Nah itulah saudaraku namanya ujian. Kalau ujian itu kan kita mau dilihat berapa salahnya, berapa benarnya. Dan kalau kita sungguh-sungguh saya percaya, kalau benar hidup kita pasti dilewatkan. Itulah yang dibilang kemenangan terakhir. Jadi kok saudaraku ya bisa lihat bagaimana orang-orang yang akhirnya menang itu saudaraku. Saya akan lihat juga Mazmur di 118. Ya, saya lihat dari ayat 15-16 di sini katakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 2 kali saudaraku ya. Tuhan di sini mengatakan, maksud saya kemenangan di sini saudaraku ya. Jadi karena tangan Tuhan, keperkasaan tangan Tuhan. Jadi kalau saudaraku mungkin merasa, oh saya bisa, saudaraku ingat kemenangan itu karena tangan Tuhan. Yang meninggikan karena tangan Tuhan. Dan dikatakan di sini, di kemah orang-orang benar. Di kemah orang-orang benar. Jadi saudaraku, jangan saudaraku melihat bahwa, oh ya karena saya begini, karena saya begini, karena ini, karena itu. Saudaraku yang kembali lagi, balik lagi. Kebenaran itulah yang membuat kita bisa kuat, saudaraku ya. Untuk itu kita berjuang ibadah sungguh-sungguh. Hargai firman Tuhan, hargai ibadah-ibadah, hargai hamba-hambanya yang dipakai Tuhan untuk melayani kita. Dan kita kalau dibilang menghargai, saudaraku mau mendengar. Kalau kita menghargai berarti mau bersama-sama ibadah. Yang namanya ibadah itu bersama-sama, enggak sendirian. Ya, yang namanya juga saudaraku menghormati berarti kita memperhatikan. Jadi kalau saudaraku ada hal-hal yang kita kerjakan dengan serius, ya menerima, menanggapi sungguh-sungguh, dan ya mempersekutukan diri dengan benar, lalu juga menghormati dengan benar. Saya percaya saudaraku pada akhirnya orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan melihat apa saudaraku ya, kasih sayang Tuhan dinyatakan.
ya janji Tuhan dinyatakan, dan disitulah ada perbedaan, dan di situ Tuhan akan tunjukkan mana yang ibadah, mana yang nggak ibadah. Dan itulah saudaraku supaya tahu, jangan saudaraku cuma sekedar ibadah, saya ibadah kok Bu, hasilnya masih dilihat lagi. Kalau ibadahnya nggak serius walaupun ibadah, ya saya takut akan Tuhan ya, cuma takut doang tapi nggak berbuat apa-apa, itu nanti juga akan ada hasilnya. Jadi kalau saudaraku mungkin ya hari ini memperhadapkan itu masih bohong, Tuhan dibohongin, ya dengan saudaraku main-main, dengan saudaraku menganggap remeh, saudaraku merasa aman, rasa baik, saudaraku pada akhirnya akan ditentukan di sini. Yang pasti Tuhan menunjukkan, melayani dengan malaikat-malaikatnya. Bahkan juga dia mengasihi orang-orang benarnya. Ditambah lagi dia akan menunjukkan yang benar, yang sungguh-sungguh menghormati, yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya akan dibuktikan saudaraku. Dan bagaimana kemenangan orang-orang benar. Di situ tadi 118 saudaraku Mazmur, ya kemenangan itu ada di mana? Di rumah-rumah orang benar. Ya, di kemah-kemah orang benar. Nah saudaraku, apakah kita udah benar? Ya kalau saudaraku mungkin udah duluan ya merasakan apa ya untungnya kita ibadah. Apa untungnya saudaraku ya? Saya percaya. Apa yang bisa membuat kita menang? Dan itulah supaya kita tahu. Untuk itu siapa yang serius, saya percaya Tuhan juga tahu. Untuk itu hormati terus. Takut akan Tuhan terus. Dan ibadah lebih lagi. Perhatikan firman Tuhan. Dan hormati dengan segenap hati. Supaya Tuhan menunjukkan inilah yang benar. Inilah bukti, inilah hasil daripada apa yang kita kerjakan. Dan saudaraku, jangan kaget kalau saudaraku main-main selama ini. Ya, hasilnya nggak baik hidup kita. Hidup saudara, maksud saya. Jadi kalau saudaraku hasilnya nggak baik, kenapa saya begini? Kok hasilnya nggak baik? Mari saudaraku, jangan tinggalkan lagi firman Tuhan. Jangan jauhin lagi firman Tuhan. Tapi carilah firman Tuhan dan kebenarannya. Supaya hidupnya semakin dibereskan. Dan kita bisa lihat bahwa kita sudah berubah. Kita sudah benar. Kita sudah mengikuti Tuhan. Dan kita tidak menganggap sepele. Tapi menghormati Tuhan. Itulah saudaraku ya firman Tuhan hari ini. Supaya kita semua saling menyadari dan mengakui saudaraku ya keberadaan kita masing-masing. Jadi jangan saudaraku menganggap ibadah itu yang dengan dilakukan dengan sepele-sepele, saudaraku dianggapnya itu benar, atau bahkan semau-maunya dianggapnya itu juga benar, ya dianggapnya baik-baik aja. Saudaraku, bertobatlah dan seriuslah dengerin firman, duduklah di kaki Tuhan. Kalau Tuhan udah ingatkan Maria, tapi saudaraku masih jalan-jalan, ya masih pusing-pusing, masih muter-muter, ya saudaraku, berarti itu belum. Itu saudaraku, itulah yang harus kita tahu hari ini. Kekuatan kita hanya Tuhan. Jadi yang harus kita miliki Tuhan, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Dengarin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hargai ibadah-ibadah firman Tuhan dan apapun itu yang disampaikannya. Supaya kita benar-benar dengan takut, dengan menghormati, akhirnya kita dikasihi Tuhan. Dan akhirnya juga kita ada hasil yang menunjukkan kemenangan. Itulah firman Tuhan, saudaraku ya. Mari kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui sampai akhirnya kita ditunjukkan kemenangan itu bagi kita. Amin. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap hati kami benar-benar Tuhan Yesus dijamah. Dihancurkan Tuhan untuk mengasihi Engkau. Dihancurkan untuk hormat dan tunduk kepadamu ya Tuhan. Dihancurkan untuk benar-benar mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap kami benar-benar memiliki kelembutan hati. Agar setiap kami benar-benar memiliki Tuhan Yesus kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Untuk takut, untuk hormat kepadamu. Sehingga kami menang atas dunia ini. Kami menang atas masalah kami. Kami menang atas sakit penyakit. Kami menang atas segala penderitaan. Karena kekuatan-Mu, karena kuasa-Mu, karena kasih sayang-Mu ya Tuhan. Untuk itu setiap yang selama ini Tuhan tidak peduli, tidak mengikuti. Biarlah bertobat hari ini juga Tuhan. Yang tidak menyadari, biarlah bertobat hari ini juga Tuhan, sehingga menyadari dan mau berbalik kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami semua, dan Roh Kudus tolong kami semua di dalam nama Bapa Terus, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan setiap kalimat tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang ditinggalkan, tetapi benar-benar ditangkapi dan dilakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kalau hamba-Mu terbatas, Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja menuntun kami semua, mengajar, membawa kami dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut ini ada beberapa info buat jemaat.
Yang pertama, bagi saudaraku yang ingin mendapatkan layanan konseling atau ingin mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai GKRHI Jemaat El Shaddai, saudaraku bisa menghubungi nomor WA yang tertera pada layar saudara. Dan apabila saudaraku ingin bergabung dengan komunitas El Shaddai, saudaraku dapat scan QR Code yang ada pada layar saudara. Berikut ini juga kami sampaikan informasi mengenai kegiatan ibadah sepekan berikut ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudaraku, mari saya mengundang kita semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk rangkaian ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan saat ini ya Bapa, yang boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh menerima firman daripadamu ya Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau yang terus mengurapi, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar terlebih lagi Tuhan dia dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanan yang dia kerjakan ya Bapa. Tuhan berkati semuanya, sertai dengan tanda-tanda ya Tuhan Yesus, mujizat yang daripadamu, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui dia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, juga gembala yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk Ibu Pendeta Marta, Bapak Pendeta Brian Tuhan. Kami mau terus mendukung di dalam doa ya Bapa. Kalau Tuhan mempunyai tugas khusus bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kalau Engkau mempunyai tugas untuk mendoakan Tuhan, mengurapi tempat-tempat, mendoakan jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan kami mau mendukung dalam doa. Tuhan berkati, urapi Tuhan Yesus pelayanannya ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus dengan kekuatan, pertolongan dan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Jagai, lindungi Tuhan dari mara bahaya celaka ya Bapa. Engkau berkati, urapi ya Tuhan Yesus, sertai dengan tanda mujizat Tuhan pelayanannya ya Bapa. Tuhan lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa yang boleh diberkati ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan Yesus pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, pertemukan dengan orang-orang yang baik ya Tuhan, yang bisa menolong mereka dalam pelayanan mereka. Berkati keluarganya juga ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau kami ada di El Shaddai ini ya Tuhan, Tuhan sudah berikan satu wadah bagi kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapa, untuk boleh melihat lagi kuasa-kuasa mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan Yesus. Ibadah dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya Bapa. Semuanya Tuhan jam-jam doa ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan Yesus semuanya ya Tuhan. Yang kami kerjakan ini ya Bapa, boleh memberkati banyak jiwa ya Bapa. Biarlah lewat pelayanan di El Shaddai ini ya Bapa, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, diselamatkan Tuhan Yesus. Banyak juga ya Tuhan Yesus yang boleh menerima kesembuhan ya Bapa. Banyak ya Tuhan yang boleh menerima pertolongan, banyak menerima mujizat dalam kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan boleh mendapatkan kelegaan dan pertolongan ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan El Shaddai ya Bapa. Tuhan kami mau menyerahkan juga semua pergumulan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kalau banyak di antara kami yang saat ini Tuhan, yang sedang lemah ya Tuhan Yesus, yang sedang sakit ya Tuhan Yesus, yang sedang ketakutan ya Tuhan Yesus, bahkan menderita ya Tuhan, mungkin kekurangan ya Bapa, atau menghadapi banyak permasalahan ya Tuhan. Kami membawa di hadapan-Mu Tuhan. Kasihani jemaat-Mu Tuhan. Berkati kiranya jemaat-Mu Tuhan yang rajin beribadah, Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Engkau yang nyatakan Tuhan mujizat-Mu
mujizat-mu bagi kami ya Bapa. Engkau yang nyatakan pertolongan-mu Tuhan Yesus, kesembuhan yang daripadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan Yesus menerima pertolongannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus kami mau membawa di dalam doa untuk negara kami ya Tuhan. Kalau negara kami ya Bapa saat ini sedang kesulitan ya Tuhan Yesus, banyak penderitaan ya Bapa, banyak kemalangan ya Tuhan Yesus, banyak kabar duka cita ya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu apapun terjadi Tuhan tanpa seizin-Mu, tanpa sepengetahuan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, pada siang hari ini ya Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami, ampuni salah dosa bangsa kami Tuhan yang menyakitkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus bangsa kami, lepaskan Tuhan dari pandemi ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan dari keterpurukan, Tuhan lepaskan ya Tuhan Yesus. Dari kesulitan ekonomi Tuhan lepaskan ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Lewat apapun yang terjadi di tengah bangsa kami Tuhan, biar kemuliaan-Mu yang boleh dinyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo ya Bapa, beserta semua Tuhan orang yang membantu dia ya Bapa, yang membantu Tuhan supaya Indonesia bisa kembali pulih. Tuhan tolong ya Bapa, beri hikmat bijaksana, berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Tuhan, Kaulah yang berkuasa atas mereka ya Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di tengah-tengah negeri ini ya Bapa. Berkati urapi anak-anak-Mu ya Tuhan yang takut akan Tuhan ya Bapa. Orang-orang yang mempunyai hati untuk bangsa ini Tuhan berkati. Apapun niat jahat, orang jahat, maksud jahat yang berusaha mengacau, membuat tidak baik, yang berusaha mengambil keuntungan ke dalam kesempitan Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar belas kasihan-Mu kiranya Tuhan ada atas bangsa kami ya Bapa. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus membawa di dalam doa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, setiap yang memberikan persembahan dengan sukacita ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberkati kehidupannya ya Bapa. Biarlah semua persembahan yang diberikan ini ya Bapa boleh sampai kepadamu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa, berkenan kepadamu Tuhan, dipakai untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita sama-sama tutup ibadah kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu sempurna. Biarlah Tuhan kami dianugerahi kebenaran-Mu lebih lagi. Kami dianugerahi hidup yang lebih baik lebih lagi ya Tuhan. Kami lebih-lebih lagi dianugerahi dengan kasih-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi Tuhan. Sampai kami bisa berhasil berkemenangan Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan ibadah kami. Inilah pelayanan kami. Inilah juga persembahan kami Bapa. Kiranya mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami sungguh ada di hadapan-Mu ya Bapa. Dan hidup kami benar-benar hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan kami mau menyatukan hati kami, mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terima berkat Tuhan dan sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pengurapan, persekutuan, bahkan dalam pertolongan perlindungan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dua kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerah-Mu. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.